perkembangbiakan pada hewan itu ada berapa? Dua. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama untuk mengetahui perbedaan perkembangbiakan secara generatif. Ada berapa secara generatif? Ada tiga. Satu secara ovovivipar. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama tujuannya itu kalian harus mengetahui dulu apa perbedaan antara perkembangbiakan secara ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Untuk lebih memahami, kita lihat video berikut ini. Di kelas 6, tema 1, sub tema 2 dengan materi coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya yang sama atau menyerupai induknya? Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Ada dua ya. Yang pertama perkembangbiakan secara Generatif. yang kedua secara Vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu prosesnya secara kawin di mana sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bertemu. Nah, atau disebutnya Seksual. sementara yang vegetatif itu tanpa proses perkawinan. Disebutnya aseksual. Itu ada beberapa jenis yang termasuk vegetatif. Nah, yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan secara generatif. Oke, next. Nah, Berikutnya. sobat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan dengan cara bertelur. Maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Perkembangbiakan secara generatif itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah Ovipar. yang kedua, Vivipar. yang ketiga, Ovovivipar. vivipar. Tadi itu adalah perkembangbiakan secara bertelur. Bertelur. Untuk contohnya di sini ada banyak contoh hewan dengan pertumbuhan internal atau secara bertelur atau disebutnya ovovivipar. Oke, di sini ada contohnya yang pertama adalah burung. Kemudian kemudian berarti yang bertelur itu maka disebutnya dengan ovipar. Kemudian yang kedua tadi ada apa? Vivipar. Vivipar. Vivipar itu apa ya? Perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Contohnya tumbuh di dalam rahimnya. Setelah ovarium atau sel betina dan sel kelamin jantan bertemu, tumbuhnya di embrio. Di mana? Di dalam rahim. Berarti kalau yang namanya ovovivipar itu melahirkan, berarti otomatis apa ya? Punya kandung rahim. Contohnya paus, kucing, lumba-lumba, apalagi? Sapi, apalagi? Manusia sama tidak? Manusia juga. Berarti manusia termasuk vivipar atau hewan yang melahirkan tidak? Melahirkan. Berarti manusia juga termasuk melahirkan. Vivipar itu yang mempunyai apa? Rahim. Betul. Yang terakhir adalah ovovivipar. Apa yang dimaksud dengan ovovivipar? Melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Seperti apa prosesnya? Kita lihat lagi. Atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar. Ya. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, jadi ovovivipar itu melahirkan sekaligus bertelur.